Temanya jadilah mukmin. Jangan hanya sekedar muslim. Kenapa, Pak? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika itu ada sebagian Arab Badui datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sebagian Arab Badui ini dan kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Amanna." Kami telah beriman. Apa kata Allah, Pak? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu kepada Arab Badui itu. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kalian, kami telah tunduk. Ya. Jadi aslamna maksudnya kami telah tunduk. Yang kemudian sebagian para ulama mengatakan, orang yang mengatakan aslamna berarti kami telah menjadi muslim. Jadi jangan katakan apa, Pak? Kami telah menjadi mukmin. Katakanlah kami telah menjadi muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena pada dasarnya kata Allah Subhanahu wa taala, belumlah masuk iman itu ke dalam dada-dada kalian. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika ada sebagian Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia kemudian mengatakan kami telah beriman. Kata Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Akan tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami telah menjadi muslim. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita kaji dengan penuh penghayatan dari sebuah hadis yang sering sekali disampaikan, ya. Jadi ketika malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu dia pun menanyakan, fa akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu kamu bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kamu bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa di bulan Ramadan, dan kamu lakukan ibadah haji jika kamu mampu melakukannya. Itulah Islam yang disebutkan oleh Rasulullah. Kira-kira Pak, kira-kira kita sudah menjadi muslim belum Pak? Atau kita sudah menjadi orang Islam belum Pak? Coba kita cek Pak ya. Setelahkah atau sudahkah kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Sudah. Sudahkah kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Sudah. Nomor pertama, lulus. Nomor dua, sudahkah kita mengerjakan sholat? Sudah. Nomor dua, lulus. Sudahkah kita tunaikan zakat? Sudah. Nomor tiga, lulus. Nomor empat, sudahkah kita berpuasa di bulan Ramadan? Insya Allah sudah Pak ya. Sebulan yang lalu baru saja kita laksanakan. Insya Allah 4 rukun Islam sudah kita kerjakan. Dan sudahkah kita melakukan ibadah haji? Bagi yang diberikan kemampuan itu pun sudah. Kecuali apa Pak? Kecuali orang-orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah. Itu belum wajib baginya. Artinya apa Pak? Secara zahir, umumnya kita hari ini, khususnya yang hidup di Aceh, itu dia telah menjadi muslim. Umumnya.
Artinya apa? Secara zahir dia telah mengatakan, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Secara zahir dia sudah terlihat melakukan sholat. Secara zahir dia telah menunaikan zakatnya. Secara zahir dia telah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Begitu juga secara zahir dia telah melakukan ibadah haji. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang seperti ini disebut sebagai muslim, atau bahasa lainnya alladzina aslamu, yaitu orang-orang yang tunduk. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa saya pada kajian yang mulia ini mengajak jamaah sekalian untuk menjadi mukmin, bukan hanya sekedar muslim. Karena kalau muslim insya Allah kita bersyukur kepada Allah, umumnya masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, itu telah menjadi muslim secara zahir. Namun kenapa saya mengajak menjadi mukmin? Singkatnya, tidak semua muslim itu mukmin. Tapi semua mukmin pasti muslim. Dan jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak untuk menjadi mukmin karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kemenangan bagi hamba-hambanya di dunia, dan juga janji-janji Allah yang terkait dengan kebahagiaan hamba-hambanya nanti yang akan dia nikmati di hari akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran, itu jarang sekali kita temukan dari ayat-ayat Allah tersebut Allah menjanjikan kemenangan itu baik di dunia maupun di hari akhirat kepada orang muslim atau alladzina aslamu. Tidak. Tapi coba lihat, umumnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan kalimat alladzina amanu. Coba lihat misalnya, di sini kalau kajian tidak biasa pegang Al-Qur'annya. Nah, ini salah satu sunnah ini ya. Kan tadi kita sudah sepakat kan, ada hadis Nabi tadi ya. Apa hadis Nabi tadi? Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di rumah, salah satu rumah Allah, yang mereka kemudian membaca ayat-ayat Allah, membaca kitabullah Al-Quran, dan kemudian mereka saling mempelajari. Nah, saya lihat Bapak Ibu tidak ada yang pegang Quran. Berarti belum memenuhi syarat, Pak ya. Ya, jadi biasanya kalau di tempat lain saya kasih kajian, bapak-bapak biasanya begitu saya sebutkan ayatnya, Pak, langsung dia buka ayatnya, Pak. Ya. Jadi tidak hanya apa, Pak? Tidak hanya mendengar saja. Dia langsung membuka ayatnya. Ayat berapa disebutkan tadi? Langsung dia buka. Ya, dan kemudian langsung dia lihat artinya. Begitu Ustadz kemudian menyuruh membaca artinya, langsung jamaah ada salah satu yang membaca. Masya Allah, Pak ya. Ini kalau saya suruh baca arti salah satu, pasti nyari Quran dulu, Pak ya. Mudah-mudahan ke depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kajian minimal pegang ayat-ayat Allah, Al-Quran dipegang. Ya minimal ada di HP, buka HP-nya. Sehingga apa? Ketika Ustadz kemudian membaca ayat-ayat Allah, Bapak Ibu langsung bisa buka. Dan kemudian minimal mencocokkan arti apa yang disampaikan oleh Ustadz. Apakah sama atau tidak? Karena namanya Ustadz itu manusia, Pak. Ya, tidak maksum dia. Tapi Masya Allah kalau di Aceh, Ustadz dipercaya penuh, Pak ya. Jadi semua yang disampaikan Ustadz, semua dipercaya. Ini luar biasa. Kalau tempat lain, Ustadz kadang tidak dipercaya 100%, Pak. Tapi penting juga, Pak. Penting. Karena Ustadz itu manusia, penting juga Bapak koreksi.
Ya, jadi jangan dibiarkan apa Pak? Ustadz berenang sendiri. Jadi Bapak ikut mengawasi. Kan begitu Pak ya? Jadi coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang terkait dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemenangan di dunia maupun nanti kemenangan di hari akhirat, itu selalu Allah kaitkan dengan iman. Coba misalnya buka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Ayat 25. Allah katakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Coba lihat, Pak. Kabarkan berita gembira. Wa basyir, kabarkan berita gembira. Kepada siapa? Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Kepada orang-orang yang beriman. Tidak disebutkan oleh Allah, wa basyiril ladzina aslamu. Tidak kan? Dan kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat. Setelah beriman dengan sempurna, dilanjutkan dengan amal soleh. Maka bagi mereka apa kata Allah? Anna lahum. Bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Coba lihat lagi nanti Pak. Ini karena ini enggak bawa Al-Quran, mudah-mudahan ditulis di sini Pak ya. Ditulis di sini nanti dilihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan. Jadi kalimat yang digunakan oleh Allah di situ adalah fi'lul madhi. Jadi kalau orang yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu Pak ya. Fi'lul madhi itu artinya yang sudah berlalu. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang telah beriman. Wa amilus shalihat, dan kemudian mereka beramal soleh. Apa janji Allah Pak? Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Wa ajrun azim, dan bagi mereka pahala yang besar. Yang menjadi inti pembahasan kita Pak, coba lihat janji Allah disebutkah kepada orang yang tunduk muslim atau disebut oleh Allah kepada orang yang beriman? Disebutkan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Coba lihat lagi Pak, begitu banyak janji Allah yang terkait dengan kemenangan baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Coba lihat misalnya firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 55. Ini sering saya sampaikan. Karena ayat ini saya memang benar-benar suka, Pak. Ya. Surat An-Nur ayat 55. Ini dahsyat ayat ini, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sesuatu di ayat ini. Ya. Saya tidak bosan-bosan mengulangi ayat ini, Pak. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Masya Allah Pak, ini dahsyat ayat ini Pak. Allah telah menjanjikan. Bapak yakin nggak dengan janji Allah Pak?
Yakin Pak ya. Kalau Allah telah berjanji, berbeda dengan janji pejabat di saat kampanye Pak. Ya. Cuma kadang karena sering Pak ya, kita dikibuli Pak ya, dibohongi sama orang-orang, dibohongi sama pejabat dan lain sebagainya. Akhirnya kadang Pak, banyak orang-orang hari ini terhadap janji Allah pun mereka mulai tidak percaya Pak. Ini karena seringnya apa Pak? Sering dikibulin, sering dibohongi. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun kita pernah dibohongi oleh manusia, ketahuilah janji manusia dengan janji Allah jauh sekali perbedaannya. Di sini Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Lihat Pak, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Dan Allah tidak menyebutkan apa? Wa'adallahu alladhina aslamu minkum. Tidak. Allah tidak menjanjikan kepada orang-orang yang telah tunduk atau telah menjadi muslim, tidak. Ya. Dan kemudian wa amilus solihat, setelah mereka beriman, mereka beramal soleh. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan apa Pak? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh, kata Allah. Sungguh. Jadi kalau Allah bilang sungguh, pasti enggak Pak? Pasti. La yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh mereka itu orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Masya Allah. Kama stakhlafa alladhina min qablihim. Seperti pernah diberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Pertanyaannya Pak, kira-kira di Aceh kita sudah berkuasa belum Pak? Atau umumnya di Indonesia, orang beriman sudah diberikan kekuasaan belum Pak? Nah ini kalau angkatan baik TNI maupun Polri biasanya pasti merasakan, Pak ya, ada tekanan misalnya kan. Yang namanya penguasa tidak mungkin dia merasakan tekanan, tidak. Dia berkuasa, dia bisa mengatur, bukan diatur. Itulah penguasa. Allah adalah penguasa sekalian alam. Ada enggak yang mengatur Allah Pak? Tidak. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Coba sekarang saya tanya Pak, di Aceh kira-kira berapa orang Pak Muslim Pak? Mayoritas. Indonesia mayoritas. Tapi kenapa kita belum berkuasa? Bukankah Allah telah menjanjikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman? Bahkan di dunia hari ini, betapa banyak orang yang mengaku dirinya beriman. Tapi dunia hari ini, siapa yang mengendalikan Pak? Siapa? Masya Allah. Itu bukan rahasia umum Pak ya. Musuh-musuh Allah yang mengendalikan dunia hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Kenapa begitu banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tapi tidak diberikan kekuasaan itu kepada kita di dunia? Jawabannya simpel Pak ya. Berarti kita baru saja tunduk, baru saja kita menjadi muslim, tapi kita belum menjadi mukmin. Indonesia 80% lebih muslim, tapi tidak mukmin Pak. Dan Allah
tidak menjanjikan kekuasaan itu kepada muslim, tapi kepada siapa? Kepada mukmin. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, di antara syarat diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan iman. Jadilah mukmin yang sejati. Jangan batasi diri kita hanya menjalankan dari perintah salat. Hanya batasi diri kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintah zakat, melakukan ibadah haji. Karena pemikiran orang-orang Islam hari ini, Islam cukup dengan menjalankan yang itu. Dia tidak perlu berpikir untuk menerapkan semua apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dia salat, hukum-hukum Allah tidak dijalankan, itu tidak masalah bagi mereka. Karena mereka mengatakan, yang penting aku syahadatain, yang penting aku salat, yang penting aku zakat, yang penting aku puasa, yang penting aku haji. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita melakukan 5 perkara ini, belum cukup menjadikan kita seorang mukmin yang sejati. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu selesai dijawab tentang pertanyaan Islam tadi, maka kemudian dia pun mengatakan, benar engkau, sadaqta, engkau benar. Maka kemudian dia lanjutkan pertanyaannya, Pak. Dia lanjutkan, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, iman itu berarti kalau orang yang beriman namanya siapa, Pak? Hah? Mukmin itu yang pertama apa? Dia benar-benar mengimani Allah. Yang kedua apa, Pak? Mengimani malaikat. Yang ketiga, mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, mengimani utusan-utusan Allah. Mengimani hari kiamat. Mengimani takdir baik maupun takdir buruk. Ustaz, saya sudah mengimani itu semua. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari 6 rukun iman yang saya pelajari dulu di saat saya sekolah dasar. Apa rukun iman? Yang pertama, apa, Pak? Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul utusan Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya pada takdir baik maupun takdir buruk. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah bagi orang yang hanya percaya saja, kemudian dia disebut sebagai mukmin, disebut dia sebagai orang yang beriman? Gimana, Pak? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat apa pengertian iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman? Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu qaulun bil lisan, wal yaqinu bil qalbi, wal amal bil arkan. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman itu ucapan dengan lisan, dipercaya atau diyakini dengan hati, dan kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Iman itu bisa naik turun, naik dengan ketaatan kepada Allah dan turun dengan maksiat kepada Allah. Itulah iman, Pak. Sekarang coba kita lihat dengan 6 rukun yang kita sebutkan tadi, Pak. Hari ini saya ambil salah satu contohnya saja. Rukun iman yang ketiga apa, Pak? Iman kepada kitab. Hari ini
Muslim yang ada di Indonesia, di Aceh khususnya, mereka benar-benar mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah atau mereka hanya percaya saja, Pak? Umumnya hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muslim yang ada di Indonesia, mereka hanya percaya saja bahwa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka sudah mengamalkannya? Belum. Makanya kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dia katakan itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak dianggap sebagai mukmin. Kenapa, Pak? Karena ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini hanya mengucapkan dengan lisannya, tapi apa yang diucapkan itu dia ingkari dengan hatinya. Dan kemudian apa? Dia tidak mengerjakan dengan anggota badannya apa-apa yang terkait dengan ucapannya itu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu terkenal dengan apa, Pak? Muslim. Muslim dia. Zahirnya Muslim. Tapi di sisi Allah apa, Pak? Di sisi Allah dia munafik. Makanya sering saya simpulkan begini, Pak. Orang Muslim itu ketika derajatnya turun, dia bisa menjadi munafik. Dan ketika derajatnya naik, dia akan menjadi mukmin. Karena prinsipnya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang Muslim itu kalau tidak menjadi munafik, maka dia akan menjadi mukmin. Makanya coba lihat, Pak, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ketika Allah katakan, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ada orang-orang yang mengatakan, aku beriman, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, Bapak, mereka itu bukan orang yang beriman. Apakah orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, bisa dikatakan Muslim? Iya. Karena zahirnya ketika seseorang sudah bersyahadat, dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka zahirnya dia Muslim. Adapun hatinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya Allah yang berhak menilainya. Jadi manusia tidak berhak menilai hati seseorang. Makanya kenapa, Pak? Dulu ada seorang sahabat ketika perang, ya, di saat sudah terpojok, ya, mau ditebas tuh sama sahabat. Di saat sudah terpojok, maka kemudian dia pun mengatakan apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Maka kemudian sahabat ini pun kemudian menebasnya. Apa kata Rasulullah, Pak, atas perbuatan sahabat itu? Ya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Artinya mengingkari perbuatan dia. Dan kemudian dia pun membela diri. Dia mengucapkan syahadatain karena terpaksa saja, biar aku tidak membunuhnya. Kan begitu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kan begitu.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, zahirnya dia muslim, hatinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi orang yang meningkat derajatnya menjadi mukmin, atau dia kemudian menurun derajatnya menjadi munafik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita kembalikan tadi kepada pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan apa Pak? Pengertian iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan, benar-benar diyakini dengan hatinya. Maka kalau kita cek satu persatu Pak, dari 6 rukun iman, kalau insya Allah kita sudah memenuhi syarat, maka kita mukmin Pak. Iman kepada kitab, semua isi kitab Al-Quran tidak kita pilih-pilih. Wa aqimus shalah wa atawuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Hari ini Muslim Indonesia mau nggak Pak? Mau nggak menunaikan salat? Mau nggak menunaikan zakat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Mau nggak Muslim Indonesia hari ini menjalankan ibadah puasa? Mau nggak Pak? Coba lihat 5 ayat sebelumnya Pak. Ini dalam surat Al-Baqarah. Yang terkait dengan puasa tadi ayat 183. 5 ayat sebelumnya berapa Ustaz? 177. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Muslim Indonesia menerimanya apa tidak Pak? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos bagi yang membunuh. Diterima apa tidak? Lafadznya hampir sama Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Yang satu alaikumus siyam, yang satu lagi alaikumul qisos. Masya Allah. Siam diterima, tapi kisos ini terkait dengan komunitas sosial. Karena kisos itu berhubungan dengan nyawa-nyawa manusia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fil qisasi hayah. Di dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Artinya apa? Kehidupan sosial. Tapi hari ini Pak, apakah Muslim di Indonesia khususnya sudah menerima itu? Ya. Oh tidak San, itu kan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini jawabannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala belum menjadikan kita berkuasa di muka bumi? Karena hari ini memang nyatanya kita menjadikan ayat-ayat Allah sebagian kita imani, sebagian kita ingkari. Dan ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, itu cara berimannya siapa Pak? Berimannya ahlu kitab dulu. Jadi ahlu kitab dulu yang diturunkan kepada mereka Injil, Taurat, Zabur, kan gitu. Bani Israel secara umum. Karena tiga kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel dengan nabi yang berbeda-beda. Zabur kepada Nabi Daud, umatnya apa umat Nabi Daud Pak? Bani Israel. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, umatnya Bani Israel juga. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan umatnya Bani Israel juga. Yahudi dan Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan
Cara mereka beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka imani sebagian dan mereka ingkari sebagian yang lainnya. Dan ini sudah berlaku Pak di komunitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Nanti rujuk Pak ya. Ayat 85. Allah katakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Ya. Jadi Allah di sini menggambarkan cara berimannya ahlu kitab. Yahudi Nasrani. Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya. Maka Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum." Dan tidaklah balasan kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Artinya apa? Dia ambil sebagian, ingkar sebagian yang lainnya. Illa khizyun fil hayatid dunya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, hina di kehidupan dunia, Pak. Ya, wa yaumal qiyamati, dan hari kiamat nanti yuradduna ila asyaddil adzab. Hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Makanya hati-hati Pak. Ini khususnya jamaah yang hadir di sini. Jangan pernah menjadi orang yang mengimani sebagian dan kemudian mengingkari sebagian yang lainnya, apapun alasannya. Karena begitu kita seperti itu, kita akan mendapatkan ancaman. Yang pertama, hina di kehidupan dunia, dan nanti di hari akhirat kita akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Mungkin muncul pertanyaan dari ahli tafsir kan, Ustaz, itu kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk ahli kitab atau untuk orang-orang sebelum kita. Kan itu bukan untuk umat Nabi Muhammad. Apakah umat Nabi Muhammad ketika mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya, mereka juga akan mendapatkan ancaman itu? Maka jawabannya apa Pak? Disebutkan oleh ulama tafsir, al-ibrah laisa biqususi sabab walakinnahu bi'umumil lafaz. Jadi kesimpulan dari sebuah ayat, pelajaran dari sebuah ayat itu tidak dilihat dari khususnya peristiwa. Walaupun ayat ini membicarakan tentang siapa Pak? Umat terdahulu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak dikhususkan pelajaran dari ayat itu untuk mereka. Tetapi apa? Dilihat dari umumnya lafaz. Dan para ulama menyebutkan ayat ini lafaz itu berlaku secara umum, yang artinya kalau ada umat Nabi Muhammad yang kemudian mereka mengimani sebagian dan menolak sebagian yang lain, maka mereka sama akan mendapatkan kehinaan di dunia dan kemudian mereka apa Pak? Akan disiksa nanti di hari akhirat dengan siksaan yang parah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang sempurna, Pak ya. Walaupun hari ini pemerintah kita Aceh, walaupun kita sudah menginginkan penerapan syariat secara keseluruhan, tapi begitu banyak kendala-kendala. Terus berjuang, jangan berhenti. Dan jangan sekali-kali menjadikan diri kita salah satu penghambat penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Jangan sekali-sekali. Dan mudah-mudahan harapan kita Indonesia secara umum
yang mayoritas adalah muslim. Meningkat derajatnya menjadi mukmin. Sehingga apa Pak? Semua yang terkait dengan janji-janji Allah, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan nanti di hari akhirat, itu bisa kita rasakan di hadapan kita. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah azan ya? Ya, sebenarnya masih banyak janji Allah yang lain Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah di waktu-waktu yang lain kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi nanti ya SOP pengajian yang sudah kita sebutkan tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan Pak ya. Taib nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.